Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Rabun. Selamat datang di review film. Film apa? Film Surga yang tak dirindukan 3. Oh, jadi kita mau bahas review film Surga yang tak dirindukan 3 yang mas panas-panasnya. yang baru tayang tanggal 16 April kemarin. Jadi gimana perasaan kalian setelah menonton film itu? Setelah menonton film itu sedih banget. Complicated. Hubungan Ya, keluarga rumit, sangat rumit, pokoknya complicated, penuh pengorbanan. Tapi yang aku dapat cerita ya, di dalam hubungan terus ada teman yang panas-panas itu agak parah sih. Provokator hubungan. Provokator yang terparah banget. Nah, sebelum jauh ke sana, gue pengen nanya, itu apa? Nah, di Surga yang tak dirindukan 1 sama 2 kan yang main kan di situ Laudia Cynthia Bella sama Raline Shah, terus Fedi Nuril sama Reza Rahadian. Nah, yang di Surga yang tak dirindukan 3 ini kan ada pemain baru, Marsha Timothy, yang tadinya dimainkan oleh Raline. Gimana menurut kalian aktingnya Kak Marsha di Surga yang tak dirindukan 3? Kalau saya sih aktingnya memang best. Terus kalau dilihat dari sisi Miros yang sebelumnya dengan Miros yang di Surga yang tak dirindukan 3 itu memang sangat berbeda jauh. Jadi di Surga yang tak dirindukan 3 ini benar-benar menunjukkan kalau Bunda Miros ini benar-benar bisa menggantikan sosok Bunda Arini, apalagi diperankan dengan Kak Marsha itu. Gimana menurut kamu, Wan? Kalau aku sama sih, karena kan kemarin kita lebih fokus sama Raline Shah, karakter yang dibawakan oleh Raline Shah di Surga yang tak dirindukan 1 dan 2. Jadi aku agak surprise juga sama Kak Marsha ini karena Kak Marsha Iya, Saya udah masih kenal muda. ya. Masih baby. Jadi itu kayak surprise juga sih karena dia bisa mengimbangi, karena kita kan udah terbiasa dengan karakter tokoh si Raline Shah sebelumnya ya. Mungkin ini lebih berbeda karena ada Raline Shah yang sebelumnya kan dia jadi dirinya sendiri, sedangkan sekarang untuk Marsha dia berusaha untuk menjadi Arini. nah ini kan Surga yang tak dirindukan 3 ini kan tayangnya di Hotstar, Disney Hotstar. Gimana perasaan kalian dia tayang di Hotstar sementara yang 2 kemarin itu tayangnya di bioskop? Sebenarnya sedikit mengecewakan sih ya. Tapi mengecewakannya itu bukan karena dari segi ceritanya, tapi ya rasanya nonton di layar lebar dan nonton di gadget itu berbeda. Tapi overall dari segi ceritanya tidak sangat apik, tidak mengurangi bagusnya film. Terus gimana bapernya? Air mata berapa liter cuy? Banyak part yang sangat perlu untuk Ditangis untuk ditangisi, penting banget buat untuk nangis. disimpan, untuk dipelajarin dengan baik, sangat banyak. Nah, sebenarnya di kepala gue ada banyak pertanyaan sih nih. Gimana kalau bahas dari Surga yang tak dirindukan 1 sama 2 kemarin kan kelar. Nah, yang Surga yang tak dirindukan 3 ini kan di sini ceritanya masa lalunya Miros kembali. Jadi kalau lu misalnya di posisinya Miros dengan kedatangannya siapa Mas Ray gitu ke kehidupannya dan semuanya itu udah diceritain dari awal, kamu akan pilih Mas Pras atau Mas Ray? Kak Wani dulu.
Kalau aku karena Mas Ray ini masa lalu ya udah ya. Bagaimana ya, karena posisinya mereka sudah nikah, jadi kayaknya untuk kembali ke masa lalu udah susah. Dan kalau aku di posisinya Meros, aku mungkin akan aku tetap milih Mas Pras. Lu gimana, Non? Kalau saya sih sama. Sebenarnya untuk berada di posisi Pak Ray itu memang benar-benar rumit juga sih. Soalnya di akhir kita tahu kalau ternyata Pak Ray ini tidak benar-benar menghilang dari, nggak ngeghosting dari Bunda Meros, tapi memang selama itu Pak Ray ini juga berjuang dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Ibunda Meros. Tapi ya kembali lagi kayak Kawani bilang, Pak Ray ini merupakan masa lalu dari Ibunda Meros. Jadi sebenarnya kalau untuk disesali sebenarnya sudah tidak ada, sudah begitu jalannya. Jadi Tuhan mengizinkan Pak Ray ini untuk berkorban untuk orang yang ia cintai. Begitupun dengan Ibunda Meros dan siapa? Dengan Mas Pras. Jadi semuanya masing-masing berkorban tapi berbeda sisi, berbeda keadaan. Tapi kalau untuk disuruh memilih, ya rumit sih untuk ingin menerima masa lalu yang sebenarnya Ibunda Meros sampai saat itu sebenarnya tidak menduga bahwa oh ternyata masa lalunya yang dia anggap dia ditinggalin gitu aja sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kembali lagi kehidupan Ibunda Meros itu sudah ada saat itu, dan untuk dilanjutin di masa depan, bukan untuk kembali lagi sama Pak Ray. Nah, tadi kan ini ceritanya kalian berdua jadi Meros. Nah, terus gimana kalau kalian di posisinya Mas Ray? Bahkan baru muncul sekarang dengan sebuah penyesalan, atau munculnya dari dulu, atau gimana? Kalau aku sebagai Mas Ray, kan Mas Ray ini kan kembali dan berusaha untuk masuk ke kehidupannya si Meros ini kan. Tapi kalau aku jadi Mas Ray, aku nggak bakalan berusaha untuk masuk ke kehidupannya, menerima aja gitu, diikhlasin aja. Karena hidup itu perlu ikhlas. Ikhlas, ini ikhlas yang paling susah di dalam hidup. Ya. Nah, bagaimana Bu? Kalau saya sih sebenarnya sudah jelas ya kalau dilihat dari alur dari ceritanya, kalau Pak Ray ini benar-benar menyesali apa yang dia perbuat. Jadi kalau aku sih mendangnya Pak Ray ini menyesal karena sudah memilih jalan yang tidak mengatakan yang sejujurnya kepada Ibunda Meros. Jadi aku narik kesimpulan kalau ternyata Pak Ray ini sudah mengambil pilihan tapi dia menyesali akan hal itu. Berarti it's mean that bahwa Pak Ray ini tidak benar-benar kokoh dengan pilihannya itu. Berarti dia masih berpikir bahwa oh andaikan dahulu saya mengatakan yang sejujurnya biar tidak ada penyesalan yang selanjutnya. Tapi faktanya ya seperti itu. Jadi kalau saya sih jadi Pak Ray, mungkin itu ya kata yang paling tepat, ikhlas. Soalnya kalau sudah dilihat dari keadaannya, sudah tidak ada hal yang perlu dipilih, melainkan menjalani kehidupannya yang saat itu. Kan mungkin kita pintar ya, pandai untuk bilang karena bukan posisi kita, tapi ya gitu, ikhlas dalam hal ini mengikhlaskan Bunda Meros bersama dengan keluarganya yang sekarang. Tapi kan masih ada Akbar yang memang itu adalah tabungan dari Pak Ray dan tidak akan mengubah keadaan bahwa Akbar itu anaknya. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi Pak Ray ini bersama dengan Akbar apapun itu. Jadi seperti itu. Jadi sepertinya kita ini tim Mas Pras ya. Jadi no debat di sini. Aku tim Nadia. Tim Mas Pras. Aku tim Nadia. Aku
tim Akbar. Apa ya? Bukan. Kenan. Kawal kinar sampai halal. Kawal kinar sampai halal bersama Nadia di surga yang tak dirindukan 4. Selanjutnya kayaknya kalau 4 mungkin belum siap nikah. Kelima. Jadi di sini kalau gue posisiin lagi kalian sebagai Mas Pras gimana? Apa bakalan ngerelain Bunda Meros atau gimana? Atau impulsif kayak di film? Di film kan sebenarnya Mas Pras di sini apa ya? Sempat impulsif sih, nggak percaya sama Meros kalau Meros ini sebenarnya mencintai dia kan. Itu karena dia ngerasa insecure, tiba-tiba bapak biologisnya si Akbar nih muncul kan. Nah kalau kalian jadi Mas Pras gimana? Ngerelain atau gimana sih? Jawab aja. Kalau aku tuh tipe orang yang sebenarnya rela, tapi kalau aku punya hak untuk mempertahankan, kenapa tidak? Masya Allah. Lanjut Saya atau tipe orang yang mendengarkan penjelasan sih, jadi bukan orang yang tiba-tiba udahan aja gitu. Bukan, terus tiba-tiba marah, bukan, tapi aku dengar dulu, terus ngumpulin semua fakta-fakta Idaman. keren. Itu aku, tapi Oke, nama Instagramnya siapa? Follow guys. kalau hatimu jendela Nama Instagramnya Hatimu Jendela Dunia. Siapa tahu ada yang nyari info orang gila misalnya. Kalau ini apa? Nah, aku pengen nanya lagi. Yang Mas Pras tadi loh. Oh iya Jawab. Mas Pras. Ini adalah hal yang menarik. Sebenarnya saat nonton itu kondisi keadaan Mas Pras itu bikin saya flashback dengan surga yang tak dirindukan. Iya, bukan surga yang tak dirindukan 1. Jadi kondisi Mas Pras pada saat ini benar-benar membuktikan kalau memang ya Tuhan itu adil, seadil-adilnya. Soalnya Mas Pras diberikan keadaan layaknya pada saat Mbak Arini dulu harus rela gitu, rela dimasukin, ya rela dipoligami tanpa ada masalah apapun. Mbak Arini harus berlapang dada untuk menerima Ibunda Meros itu sendiri, dan keadaan ini kembali di Mas Pras. Mas Pras diperhadapkan dengan keadaan yang awalnya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun dengan Ibunda Meros, tapi tiba-tiba masa lalu dari Ibunda Meros ini datang dan harus membuat Mas Pras itu berpikir dengan baik. Dan alhamdulillahnya karena Mas Pras sebelumnya pernah menghadapi hal demikian, sehingga Mas Pras bisa bercermin, oh dahulu Arini juga seperti ini. Jadi kalau Arini dulu orang yang Mas Pras sayang bisa seperti itu, kenapa Mas Pras yang sekarang tidak bisa sedemikian itu dengan Ibunda Meros? Aduh, deep banget. Sebenarnya gue benci banget ya sama Mas Pras. Sempet masalahnya Dia tim oleng guys. akunnya tim Kenan. Jadi dia itu orang yang tidak mau mendengarkan penjelasan. Iya sih. Terus mudah diprovokator. Itu Mas Pras banget. Sebenarnya ini sama ini teman-temannya Mas Pras sih juga, maksudnya apa ya? Ya nggak usah manas-manasin gitu kan. Teman lagi ada masalah nggak usah dipanas-panasin terus. Iya. Diungkit-ungkit masa lalunya ke masa yang sekarang, itu sangat pelajaran hubungan guys. Itu pelajaran berharga yang harus harus garis bawah. Aku benci banget temannya Mas Pras. ABCD. Masalahnya ABCD itu apa? Oh iya, Alfabet. part terlucu juga ada dalam film ini. Jadi Ya yang sebelumnya mungkin yang sedih banget Iya, ya, sedih. yang Ini pas ada yang tadi bukan 3 ini ada part-part yang ya bikin biar kita relax sedikit sebelum masuk ke masalah yang lain. Ya apa? Yang Iya. mana? De siapa itu?
Gue lupa namanya, gue lupa Jadi namanya siapa. bangau. Terang. Oh ini. Oh kalau ini yang tokoh yang cowok itu ya kayak yang saudaranya Panji. Ya Panji Rindu Alam. Panji. Rindu Tentram. Rindu tentram. Nggak ada namanya. Guys, kalau kita heboh sendiri silakan dinonton ya. Biar tahu juga gimana feel-nya. Nah, Terus yang diam-diam itu yang diam-diam kayak bangau. Sebenarnya yang ya bayangin aja part lucu itu yang bikin kita nangis. Soalnya udah ketawa terus tiba-tiba sedih banget. Mendukung banget. Nah, pernah nggak sih lu sementara galau terus tiba-tiba dikasih motivasi? Jadilah bangau, terbang setinggi-tingginya. Yang ujung-ujungnya jadi cicak juga. Kecap bangau. Itu Kan ya. itu motivasi atau apa ya? Menemakan semua. Tapi tetap sih Kak, tetap dalam film itu tetap ada penyampaian motivasi tentang Quran surah An-Nisa ayat 129 itu. Ya, Makanya untuk kaum jelas Adam harus dibaca, dihatamkan dan dilihat penafsirannya kalau seperti perlu apa ya. dihafal An-Nisa ayat 129 yang kamu tidak akan pernah adil terhadap istri-istrimu. Walaupun kamu mau demikian, Ya, ini bacalah ikroknya ya. apalagi Ada pesan lain sih. Apa juga? Jadi kalau ada masalah rumah tangga jangan langsung dicerita sama teman itu bisa jadi kadang dia membawa kebaikan tapi lebih banyak buruk. ya intinya kalau udah tahu orangnya ember ya ngapain ceritain, cari teman yang emang kalian percaya buat cerita hal-hal yang sifatnya pribadi atau privasi itu. That's right. Tanya yang berbagi malah rusak. Oh iya Kak, di sini juga ada part yang sebenarnya perlu tersampaikan dengan baik. Kalau di sini kan ada tokoh ayah biologi dari Akbar dan Mas Pras sebagai ayah tiri. Ya. Jadi di sini sebenarnya juga mengajarkan kalau belum tentu ayah orang tua biologi itu benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi yang sebenarnya itu adalah bagaimana kebersamaan mereka, peran mereka dirasakan oleh anak tersebut, pola asuh. Karena dilihat kan pada part-part akhir itu Akbar memilih ayahnya, dalam hal ini Mas Pras. Jadi gimana ya? Mungkin karena memang baru ketemu ya Mas. Iya bisa jadi Belum karena terbiasa dengan ayah biologisnya yang terkesan kayak orang asing gitu. ya, hubungan emosional belum dibangun sama Mas Ray. Nah terus juga apa poin plusnya dari Bunda Miros itu ya sangat bisa menjadi sosok ibu yang baik buat Nadia. Ya mereka saling melengkapi lah, padahal keduanya Akbar sama Nadia kan gak ada hubungan darah. Jadi bagaimana mereka itu bisa membangun keluarga yang memang masing-masing udah punya anak, terus harus melengkapi satu sama lain, harus saling menerima anak masing-masing. Dan ya akhirnya bahas ke parenting. Nanti di episode selanjutnya aja mungkin ya. Ya itu ujung-ujungnya masuk ke parenting. Jadi sosok Mas Pras juga kalau dia calon imam yang baik memang. Jadi dia itu ngasih space ke Bunda Miros buat mikir. Mereka sempat pisah rumah kan, ceritanya kan mereka sempat pisah rumah. Nah pisah rumahnya di sini bukan untuk ngancurin atau apa, tapi ngasih jeda. Yang namanya orang lagi capek, lagi suntuk itu butuh jeda. Jadi pas rumahnya niat dijual kan karena ada apa? Ada masalah di kantor. Rumahnya Bunda Arini yang di rumah namanya Mas Pras yang dijual kan, di situ mereka bisa rumah. Jadi masing-masing ikut ke orang tua kandung masing-masing. Nah di sini mereka tuh break, tapi gue salut sih karena Bunda Miros itu tetap ngantarin Akbar ke rumah kontrakan Mas Pras hanya untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah.
itu menandakan juga kalau anaknya ini pada saling merindu gitu. Jadi ada ikatan emosional yang benar-benar nggak bisa dipisahin, gitu aja ya. Dan ada sisi positifnya sih mereka, karena tidak langsung membuat keputusan, mereka memberi waktu untuk berpikir, sehingga karena kadang ada keputusan yang bikin kita menyesal pada akhirnya Kalau pada saat emosi. Iya. Dan itu juga apa yang sisi beritnya mereka tadi sampai dimikirin matang-matang dulu sehingga ya Mas Pras nggak harus ngucapin talak ke Bunda Miros. Masih ada Kinan. Oh terus Kinan. ada. Oh Kayak gimana Kak? kan gimana ya, kayak silent notif gitu ya. Kinan Dia cuma Kinan ada hadir, gambar. nggak pernah ngomong. Kinan cuman Aku cuman aku tuh menunggu sampai akhir tapi nggak ada. Jadi sebenarnya aku dan Peran Kinan ini iya, peran Kinan ini dia bakal seperti apa ke siapa? Nadia. Ke Nadia, karena kan Nadia yang permasalahan pertama yang aku dapat ya, Kinan dan Nadia ini dekat. Iya. Terus aku pikir awalnya dia kayak membawa dampak buruk Iya. itu, Terus bikin sampai Nadia bertengkar dengan temannya. Ternyata nggak ada sama cuman bantu bikin channel YouTube. bagus sih. just that, tapi nggak ada poin jadi Tapi maksudnya kayak lah gimana Ada gambar nggak ada suara. Jadi Tapi, semoga kita ketemu Kinan besok ya direndukan selanjutnya. kalau dari Nadia sih mengajarkan kita untuk menunjukkan kalau sebagai orang tua lagi ini sebagai orang tua seperti Mas Pras itu kan Nadia ini sukanya dance. Sementara Mas Pras ini maunya Nadia selalu berdongeng seperti Bunda Arini. Nah di sini mengajarkan lagi kalau sebagai orang tua memang kita nggak bisa maksain kehendak anak dia harus gini, tapi ikutin maunya, ikuti sebenarnya potensi apa yang dia miliki, dia harus gali sendiri seperti itu. Nah iya itu apa karena kedekatan Nadia dengan Bunda Meros sehingga Nadia bisa cerita, bisa jujur ke Bunda Meros sehingga Bunda Meros bisa ngasih solusi ke Nadia kalau Nadianya harus ngomong langsung sama ayahnya, yaitu Lagi-lagi peran orang tua ya. Jadi masih ada penting banget guys mengungkapkan ke orang tua kalian. dan penting banget kalau pengen nikah muda. Pikirin nikah muda. Pikirin matang-matang kalian mau nikah muda, nikah kapan aja, yang penting udah siap. Iya, benar-benar intinya itu siap. Masya Karena Allah. parenting itu enggak dibayangin enggak. Jadi parenting itu enggak. Menikah bukan tentang posting kemesraan di medsos enggak. No. Parenting itu luas. Parenting adalah ilmu yang kita pelajarin saat mulai berumah tangga sampai nanti anak-anaknya gimana dewasa, terus punya jalan masing-masing sampai anak itu kelak menikah dengan orang lain dan orangnya itu tepat juga buat anaknya. Oh iya ada itu quotes yang menjadi orang tua itu adalah pelajaran seumur hidup. Jadi ya lagi parenting. Oke, sekian review kita. Terima kasih. Terima Selamat kasih. menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nonton.